Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Denny Alfian, ada rekan saya Tiani, ada rekan saya Andini, dan ada rekan saya Iqbal. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul adanya dampak COVID mempengaruhi perekonomian di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Latar belakang, pendapatan perekonomian di Bali yang menurun karena adanya dampak dari berkurangnya turis mancanegara dan turis lokal yang berkunjung ke tempat pariwisata di Bali. Yang kedua, hal ini terjadi peningkatan pengangguran di daerah Bali pada saat pandemi. Yang ketiga, jumlah pengangguran di Bali yang meningkat. Alasan kami memilih judul tersebut karena perekonomian masyarakat didapat dari pariwisata hampir keseluruhan ya. Kita juga ingin meningkatkan kembali pariwisata di Indonesia dengan penurunan angka COVID di Indonesia, terutama di Bali, yang akan kembali meningkatkan pengunjung baik lokal maupun pengunjung mancanegara, yang akan dapat menaikkan devisa untuk negara setelah masa pandemi, serta juga dapat menurunkan angka pengangguran dan kembali menaikkan perekonomian masyarakat yang ada di Bali. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tujuan. Tujuan itu yang pertama untuk mengetahui dampak COVID terhadap perencanaan sektor pariwisata di Bali. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi dampak COVID terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Yang ketiga untuk mengetahui perkembangan sektor pariwisata Bali setelah masa pandemi ini. Yang keempat menganalisis data banyak pengangguran di Provinsi Bali. Yang kelima menganalisis banyaknya wisatawan mancanegara datang ke Bali. Yang kelima untuk mengetahui pengaruhnya manajemen apa saja yang terdapat pada pariwisata tersebut, terutama di Provinsi Bali. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari dampak COVID mempengaruhi perekonomian di Indonesia, terutama di Provinsi Bali. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pariwisata, apa dampak COVID terhadap perencanaan sektor pariwisata di Provinsi Bali. Dan yang ketiga, apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi dampak COVID terhadap perekonomian di pariwisata. Yang terakhir, bagaimana perkembangan sektor pariwisata Bali setelah pandemi. Saya akan menjelaskan dari rumusan masalah, yaitu poin pertama tadi ada apa yang dimaksud dengan pariwisata. Jadi, pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan penghasilan total bagi pelakunya. Sedangkan kegiatan wisata itu tersendiri merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu tersendiri. Peran sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun penyerapan investasi dan tenaga kerja secara perkembangan usaha yang terbesar di berbagai pelosok wilayah di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak COVID terhadap perencanaan sektor pariwisata di Bali. Yang pertama ada menurunnya jumlah wisatawan asing, yang kedua penurunan jumlah hotel dan tempat wisata di Bali, yang terakhir meningkatnya jumlah PHK. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya. Dari keterangan tabel yang telah kita bisa lihat, itu dijelaskan oleh bps.go.id. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa rata-rata tamu yang menginap di hotel, baik tamu asing maupun domestik, pada hotel bintang mengalami penurunan tiap tahunnya. Karena adanya dampak COVID-19, ini yang menyebabkan penurunannya pengunjung wisatawan yang datang untuk berlibur ke Bali, sehingga menimbulkan dampak pada penurunannya jumlah pada tamu hotel dan penurunan pengunjung pada tempat-tempat wisata.
Dari data kedua yang kami tampilkan, ini ada dampak turunnya aktivitas leisure di Bali melebar sehingga membuat tingkat pengangguran di Bali meroket. Menurut data yang kami dapat dari BPS, jumlah pengangguran di Bali pada tahun 2020 mencapai 144.500 jiwa. Jumlah ini melesat 268% dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 39.288 juta jiwa. Ledakan pengangguran terbesar di Kabupaten Badung, kabupaten yang memiliki Pantai Pandawa dan Garuda Wisnu Kencana. Ini tersebut mengalami lonjakan pengangguran hingga 1.671 jiwa. Sementara Kabupaten Badung ada di urutan kedua ledakan pengangguran terbesar di Bali, yaitu sebesar 389%. Ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Ujung-ujungnya adalah tingkat kemiskinan di Bali pun meningkat. Dari rata-rata 160 ribuan penduduk selama 2016 sampai 2019 melonjak menjadi 200.970 jiwa pada Maret 2021. Berdasarkan data yang kami dapat dari BPS, jumlah tersebut mencerminkan tingkat kemiskinan Bali sebesar 4,53% per Maret 2021. Tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kondisi Maret 2020 sebesar 3,78%. Adapun data tabel ketiga yang kami tampilkan ini, yang kami dapat datanya itu dari bps.go.id. Bisa kita lihat jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis. Begitu pula dengan yang berkunjung ke Bali, setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2017 sampai ke 2021. Selanjutnya ada upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi dampak COVID terhadap perekonomian di sektor pariwisata. Yang pertama, dukungan untuk pelaku industri dari pelaku sektor pariwisata ekonomi kreatif. Yang kedua, dukungan anggaran mengenai dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau realokasi anggaran di bidang kerjasama dengan hotel, operator wisata, dan perusahaan catering. Yang ketiga, subsidi untuk pendidikan pariwisata. Yang keempat, memperkuat SOP untuk mengurangi dampak pariwisata. Yang kelima, prioritas perbaikan destinasi, bicara soal kenyamanan di tempat wisata. Dan yang keenam, meningkatkan peran Pokdarwis di desa wisata sebagai kelompok perdesaan yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian ada perkembangan sektor pariwisata Bali setelah pandemi. Salah satunya yang pertama, membuat strategi branding baru. Seperti contohnya, jangan khawatir tentang COVID-19. Yang kedua, promosi aktif media sosial, misalnya melalui Instagram dan Facebook. Yang ketiga, mempromosikan keselamatan dan kesehatan pariwisata di kalangan wisatawan asing. Dan yang keempat, upaya membangun confidence atau rasa aman pemulihan pariwisata domestik pandemi. Nah, ada tempat-tempat wisata yang terfavorit di Bali. Salah satunya ada Pura Tanah Lot, ada Pantai Kuta, ada Pantai Ulawatu, ada Pantai Pandawa, ada Bali Safari Marine Park, kemudian ada Gunung Batur, ada juga Pantai Jimbaran, ada Pura Ulun dan Beratan Bedugul, ada juga Pura Besaki, ada Pula Nusa Lembongan, ada Pantai Tegalwangi, dan juga ada Bali Bird Park. Mungkin kesimpulan dari data yang telah kami presentasikan ini, kesimpulannya yaitu pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan penghasilan total bagi pelakunya. Dampak COVID terhadap perencanaan sekitar pariwisata di Bali yaitu yang pertama, menurunnya jumlah wisatawan baik asing maupun domestik.
Yang kedua, penurunannya pengunjung hotel dan tempat wisata di Bali. Yang ketiga, meningkatnya jumlah PHK. Dan Bali juga penyumbang devisa negara terbesar bagi Indonesia, terbanyak kedua setelah industri minyak dan gas. Bali ini masih menjadi top of mind untuk pariwisata Indonesia. Pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali berjalan lebih cepat karena Bali menjadi tempat pelaksanaannya pertemuan internasional. Upaya pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali ini akan berlanjut dalam situasi yang baik. Karena Bali menjadi tempat pelaksanaannya pertemuan internasional kegiatan pariwisata yang dapat menarik wisatawan asing untuk masuk berwisata ke Indonesia. Dengan demikian akan menambahkan devisa negara karena masuknya ke suatu negara, terutama ke Indonesia. Dalam keterangan tersebut, dari data-data yang telah kami sampaikan, ini masuk ke dalam manajemen keuangan dan manajemen SDM. Dalam manajemen keuangan sangat penting di bidang pariwisata karena harus mengoptimalkan keuangan, mengelola aset yang sesuai dengan tujuan pariwisata, memaksimalkan keuntungan pada pariwisata dengan cara seperti membuat laporan keuangan dalam setiap bulan ataupun tahun agar keuangan tetap terjaga. Manajemen keuangan pariwisata diharapkan memiliki pengetahuan tentang sistem keuangan digunakan pada usaha pariwisata maupun perhotelan dan mampu melakukan perhitungan secara finansial agar dapat terhitung naik turunnya suatu keuntungan dari bidang pariwisata dengan sangat tertata rapi dan efektif. Adapun manajemen SDM ini juga sangat diperlukan dalam bidang pariwisata ini karena dengan adanya sistem MSDS itu juga dapat meningkatkan kemampuan para masyarakat mengenai sistem dan cara kerja dalam melayani tamu, baik tamu lokal maupun mancanegara. Dan juga mengerti tentang bagaimana cara untuk memajukan suatu tempat pariwisata seperti dengan lewat promosi dalam bentuk media sosial ataupun sebagainya. Dengan adanya MSDS dalam bidang pariwisata yang meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ini juga dapat meningkatkan suatu keuntungan untuk bidang pariwisata dan salah satu cara agar bidang pariwisata tidak ketinggalan zaman dengan bidang-bidang yang lain. Mungkin sudah cukup sekian presentasi dari kami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Beli beras di warung Butina, beras tertinggal harus kembali. Kutitipkan salam buat kalian semua. Ada salam dari Pulau Bali. Cukup sekian dari hasil presentasi kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.